فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, berapa lama jarak antara adzan dan iqamah yang sesuai dengan sunnah? Mohon nasihatnya. Jawabannya dengan memohon pertolongan pada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa fatwa yang Anda dapatkan terkait dengan masalah ini yang didukung dengan dalil-dalil. Yang pertama adalah Anda dapatkan su'ila Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, hal hunaka waqtun muhaddadun bainal adhani wal iqamah likulli shalah? Apakah di sana ada waktu yang ditentukan antara adzan dan iqamat untuk setiap salat? Fa'ajaba rahimahullah, maka Imam Ibnu Baz rahimahullah menjawab, la na'lamu fihi waqtan muhaddadan bainal adhani wal iqamah. Kami tidak mengetahui dalam masalah ini waktu yang ditentukan antara adzan dan iqamat. Ma fi waqtun muhaddad, tak ada waktu yang ditentukan. Lakin yataharral imamul waqtal munasib, tetapi hendaknya imam menentukan, yataharra yaitu berusaha untuk menentukan waktu yang sesuai. Ruba sa'ah au ma yuqaribu dzalik, mungkin seperempat jam berapa? 15 menit ya, atau yang mendekati itu. Hatta yatajama'an nas, sehingga orang-orang berkumpul. Illa fil isya, kecuali di waktu isya. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ra'ahu mujtama'u ajal. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dahulunya jika beliau melihat mereka telah berkumpul, maka beliau menyegerakan sholat, yaitu menyegerakan agar si muadzin mengumandangkan iqamat. Wa idza ra'ahum abta'u akhara. Dan jika Nabi melihat mereka itu datang berlambat-lambat, maka beliau mengakhirkan penegakan sholatnya, yaitu waktu iqamatnya alaihi salatu wassalam. Wa illa al-maghrib, dan juga kecuali maghrib, fa innahu yubadiru biha alaihi salatu wassalam, karena Nabi menyegerakan untuk sholat di waktu maghrib. Karena la yabqa bainal adzan illa qalilan, la yabqa ba'dal adzan illa qalilan. Tidaklah beliau tinggal setelah adzan kecuali sebentar saja. Yusolli raka'ataini ba'dal adzan, salat 2 rakaat setelah adzan. Summa yuqimu sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau melakukan iqamah, yaitu menyuruh muadzin atau mungkin penggantinya muadzin untuk iqamat, dan beliau menegakkan salat bersama mereka. Wa akhbara sahabatu annahu kana fil maghrib la yuakhirul iqamah. Para sahabat mengkhabarkan bahwasanya di waktu maghrib Nabi tidak menunda-nunda iqamat. Wala yabqa ba'dal adzan illa muddatun qalilah. Tidak tertinggal setelah adzan kecuali waktu yang sebentar saja. Summa yuqimu ba'da ma yusallin nasu rak'atain ba'da adzanil maghrib. Kemudian beliau menegakkan salat tadi setelah orang-orang melakukan salat 2 rakaat setelah adzan maghrib. Amma zuhur wal asar wal fajar wal isya fayataharral imam fi dzalika al waqtal munasib alladhi yajma'un nas. Adapun untuk zuhur, asar dan fajar serta isya, maka hendaknya imam yataharra. Yataharra itu adalah bersungguh-sungguh berusaha menetapkan dalam masalah ini waktu yang munasib, yang sesuai, yang dengan itu orang-orang berkumpul. Wa yarfiqu bihim, hendaknya dia bersikap lembut kepada mereka. Anda dapati beberapa masyayikh menjelaskan maksudnya di sini adalah kalau orang-orang masih belum datang ya menunggu dulu. Tapi kalau
orang-orang sudah datang, maka jangan menunda-nunda, dikhawatirkan mereka yang sudah datang sendiri mereka ada hajat untuk segera ditunaikan setelah sholat. Maka jangan biarkan mereka menunggu dengan resah dan seterusnya, karena ini akan menyusahkan mereka dan pemimpin dilarang untuk menyusahkan rakyatnya. Wa idza udzin, jika dikumandangkan azan, dzahaba yatawadda, berangkat si imam untuk berwudu. Wa qad yakunu alaihi ghusl, boleh jadi dia wajib mandi. Fala yu'ajjil illal isya bi ziyadah, maka hendaknya dia tidak bersegera untuk mengumandangkan iqamat kecuali waktu isya dengan waktu tambahan. Fa innahu la yu'ajjil, karena Nabi tidak tergesa-gesa mengumandangkan iqamat. Idza ra'ahum majtama'u fayata'anna, jika si imam melihat orang-orang belum berkumpul, maka hendaknya dia bersabar, yata'anna, yaitu bersikap perlahan-lahan, hatta yajtami'u, sehingga mereka berkumpul. Wa illa zuhur fi syiddatil har, dan juga kecuali waktu zuhur di masa yang sangat panas. Idza staddal har fi zuhur falahul ibrat, kalau memang di waktu zuhur itu sangat panas, maka dia boleh untuk menunggu sampai waktunya cuacanya itu agak dingin. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staddal har fa abridu bis shalah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika cuaca itu sangat panas, maka dinginkanlah untuk salat. Yaitu tunggu sampai cuacanya agak mendingin. Fa inna syiddatal har min faihi jahannam, karena sesungguhnya cuaca yang sangat panas itu bagian dari luapan api jahannam. Selesai dari mauqi'nya, dari situsnya Al-Imam Ibnu Baz. Dan ana dapati juga su'ila fadilatu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddidu waqtan bainal adhani wal iqamah? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya menentukan waktu antara adzan dan iqamat? Fa ajaba qailan, maka beliau menjawab dengan mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli sholata fi awwalil waqt. Dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat di awal waktu. Illal isya al-akhir, kecuali isya yang akhir, yaitu di pertengahan malam. Fa innahu kana yanzuru fi ijtima'in nas. Karena beliau itu sering menantikan terkumpulnya orang-orang. Idza ra'ahum ijtama'u ajjal. Jika beliau melihat mereka telah berkumpul, maka beliau menyegerakan. Tentunya orang-orang bukan maksudnya semua orang, tapi yang biasa nampak sebagai jamaatul masjid misalkan, yang sering menjadi jamaah di situ. Tidak harus menunggu semua orang, karena istilah semua orang pun susah untuk ditentukan. Idza ra'ahum abta'u akhar, jika beliau melihat mereka berlambat-lambat, maka beliau mengakhirkan. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yaitu lafadznya adalah wa fil isya idza kasuran nas ajal. Di waktu isya jika orang-orang sudah banyak, beliau menyegerakan. Jadi tidak harus menunggu semua orang, tapi lihat ini orang sudah banyak, maka beliau menyegerakan untuk dikumandangkan iqamat. Wa idza qallu akhar, tapi jika orang-orang sedikit, maka beliau mengakhirkan, yaitu menunggu sampai orang-orang berdatangan. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, wa kana yabqa fil bait hatta ya'tiyahul muadzin. Beliau tetap tinggal di rumah sehingga beliau didatangi oleh si muadzin. Fayu'limuhu bihuduris shalah, si muadzin memberitahu beliau tentang hadirnya waktu salat. Wa rubbama kharaja ilaiha biduni i'lam, dan terkadang beliau keluar menuju ke salat, yaitu di masjid, tanpa diberitahu oleh si muadzinnya, yaitu tidak menunggu muadzin.
Kemudian Imam Ibnu Utsaimin mengatakan fasunnah ta'jilu jami'is sholawat illal isya. Maka sunnahnya adalah menyegerakan semua sholat kecuali isya. Wa illa zuhur, kecuali waktu zuhur. Dan juga kecuali zuhur. Inda shtidatil har, tatkala cuaca itu sangat panas. Walakinna sholawatil lati laha nawafil ratibah. Tetapi sholat-sholat yang memiliki sholat-sholat tambahan yang ratibah, yaitu yang susul menyusul dengan sholat wajibnya, mungkin qabliyah, mungkin ba'diyah. Kal fajr yang punya qabliyah, wa zuhur punya qabliyah dan ba'diyah. Yang bagi lil insan an yu'ra'iya halan nas, hendaknya orang-orang memperhatikan keadaan manusia, yaitu keadaan jamaah yang biasa sholat di situ. Bihaitsu yatamakkanuna minal wudu' ba'dal adzan, yang mana mereka memiliki kesempatan berwudu setelah adzan, wa min sholati hadhihi ratibah, dan melakukan sholat sunnah ini. Selesai dari Majmu' Fatawa wa Rasail Ibni Utsaimin. Baik. Demikian dua fatwa yang Anda dapatkan. Kemudian apabila orang-orang mulai nampak, masyarakat mulai nampak mereka meremehkan sholat-sholat berjamaah di masjid, maka wajib bagi waliul amr, wajib atas waliul amr untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam masalah ini dan yang lainnya. Ma'ruf, tugas waliul amr, dan bagi siapa yang mampu sesuai kemampuan. Dan juga dalam masalah-masalah yang lain. Dan wajib atas waliul amr untuk berusaha mengobati sikap-sikap yang bermudah-mudah menggampangkan sholat. Orang jadi meremehkan, ini belum iqamat. Akhirnya mereka jadi berlambat-lambat. Akhirnya jadi semakin lama semakin terbiasa untuk mengakhirkan sholat. Dan bagus untuk waliul amr berijtihad mengendalikan sholatnya umat manusia agar sholat itu dilakukan dengan semangat, dengan tertib, dan dengan penuh perhatian, bukan karena meyakini diharamkannya sholat di akhir-akhir waktu, tetapi agar umat manusia terbiasa untuk bersiap-siap menghadiri sholat tatkala mereka mendengar adzan di masjid-masjid. Dan juga hendaknya pemerintah menetapkan agar iqamat itu dilakukan tatkala orang-orang sudah hadir di masjid dan tidak ditunda-tunda dalam waktu yang panjang. Karena manusia mereka itu punya kesibukan yang banyak. Boleh jadi sebagian dari mereka memiliki kesibukan setelah sholat untuk menunaikan hajat-hajat mereka. Nah, berikut ini ada fatwa dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh, guru dari Imam Ibnu Bas. Imam Ibnu Bas mufti dahulunya ketika masih hidup. Imam Muhammad bin Ibrahim ini mufti sebelum beliau, mufti Saudi sebelum beliau. Tertulis di sini min Muhammad bin Ibrahim ila hadrati sahibil jalalah al-malikil mu'azzam ayyadahullah. Dari Muhammad bin Ibrahim kepada pemilik keagungan, raja yang diagungkan, semoga Allah menolongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ba'du. Faqad asbahatil biladu bihalatin sayyi'ah. Sungguh negeri ini yaitu negeri-negeri Saudi telah masuk kepada keadaan yang buruk. Min nahiyati adamil mubalah bi ada'is sholati jama'atan fil masajid. Dari sisi tidak adanya kepedulian untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid-masjid. Wa kanal muadzinun yu'adzinuna wa yusallin nas wal aswaq musdahimah bi sayri sayyarat. Para muadzin mengumandangkan azan dan orang-orang sholat, namun dalam keadaan pasar masih berdesak-desakan dengan lalu lalangnya mobil-mobil. Fa asbahal amru bihajatin masatin ila sur'ati ilajin hasim. Maka jadilah perkara ini sangat berhajat untuk segera diobati dengan obat yang memotong penyakit ini.
yatmanu bi'idnillah istighalal masajid, yang mampu menjamin dengan seizin Allah istighalal muslimin hina waktu salati bis salati fil masajid. Orang kaum agar, yaitu menjamin dengan seizin Allah agar kaum muslimin itu sibuk tatkala tiba waktu salat dengan salat di masjid. Wa aqrabu ilaji lil maudhu, pengobatan yang paling dekat kepada permasalahan ini huwa ayyuda'a ta'limatun li sayri sayyarat walil adhani wal iqamah. Diletakkan peraturan dan taklimat ya, peraturan yang diumumkan tentang perjalanan mobil-mobil dan juga tentang masalah adzan dan iqamat. Amma sayyarah fa tusaddarul awamirul musyaddadah ala rijalil murur. Adapun masalah mobil-mobil, maka hendaknya perintah-perintah yang dikeraskan hendaknya dikeluarkan dari rijalil murur, yaitu polisi lalu lintas, bi tauqifi sayriha ba'dal adzan bi 10 daqaiq, yaitu mobil-mobil perjalanannya harus dihentikan setelah adzan selama 10 menit. Ila an tangqadiyas shalah, sampai salat itu selesai ditunaikan. Yaitu ketika ada adzan, mobil-mobil masih boleh jalan karena mungkin ada yang ke masjid, mungkin ada yang segera pulang untuk persiapan ke masjid terdekat. Kira-kira 10 menit. Nah, setelah 10 menit dari adzan hendaknya mobil-mobil wajib dihentikan. Harus activity hanya ada di masjid untuk yang wajib sholat di masjid. Sampai diperkirakan sholat di masjid itu selesai. Hadza fi zuhur wal asr wal isya. Ini di waktu zuhur, asar dan isya. Ammal maghrib, adapun untuk waktu maghrib, fa tuwaqqafu ba'da ghurubi syamsi bi 5 daqaiq. Adapun untuk waktu maghrib, maka perjalanan mobil harus dihentikan sebelum terbenamnya matahari 5 menit. Yaitu 5 menit sebelum matahari terbenam. Nadharan liqurbil fatrati allati bainal adhani wal iqamah. Karena memperhatikan waktunya itu dekat antara adzan dengan iqamat. Karena waktu maghrib memang pendek. Amal adzan wal iqamah fayusaddaru ta'limatun min al-jihatil mukhtassah. Adapun untuk adzan dan iqamat, maka di sini terus yusaddar, tak masalah. Maka hendaknya dikeluarkan pengumuman dari pihak-pihak yang dikhususkan bi ayyuhaddidal adzan ba'da dukhuli waqtihi bi waqtin wahid, yaitu menentukan azan setelah masuknya waktu. Setelah masuknya waktu ya, bukan azan yang waktu yang ditentukan oleh robot, tapi waktu yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dengan tanda-tandanya. Bukan yang ditentukan oleh digital yang sekitar pakai hisab tanpa melihat matahari betul-betul dan semacam itu. Bi waqtin wahid, waktunya harus disamakan, yaitu di tempat yang sama tentunya. Kalau kotanya lain dan keadaan mataharinya lain ya tentunya disesuaikan. Wa yaqa'u duf'atan wahidah, harus dilakukan seketika, yaitu di kota yang sama hendaknya adanya juga sama waktunya. Ketika waktu tiba maka adzan. Kemudian wa takunul iqamatu fi dhuhri wal asri wal isya ba'dal adzan bi sulusi sa'ah. Hendaknya iqamat ditegakkan di waktu zuhur, asyar dan isya setelah adzan itu sepertiga jam. Sepertiga jam itu berapa? Berarti kurang lebihnya 20 menit mungkin ya. 20 menit. Tentunya ini bukan niatnya adalah membuat syariat khusus dan apa, tapi untuk melatih agar masyarakat itu tidak meremehkan sholat, datang terlambat-lambat, dan seterusnya. Ini ijtihad pemerintah. Sebagaimana orang tua, walaupun yakin bahwasanya sholat di akhir-akhir waktu itu sah, tapi untuk melatih anak-anak mencontoh Nabi, karena Nabi tidak suka mengakhir-akhirkan sholat tanpa udzur, kecuali yang dikecualikan oleh dalil situasinya. Karena Nabi mencontohkan sholatnya itu segera, karena menjalankan firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat. Maka ayah walaupun meyakini sholat di akhir waktu itu sah, karena ma'ruf hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain.
hadis dari Jabir dan juga hadis dari beberapa sahabat yang lain. Jibril datang dalam 2 hari. Hari pertama di awal waktu, hari kedua di akhir waktu. Kemudian Nabi mengatakan kepada si penanya tatkala menanyakan waktu sholat, Nabi mengatakan bainahuma sholat, di antara 2 waktu itulah sholat. Maka terbentuk ijma' sahnya sholat di akhir-akhir waktu. Yang penting masih di waktu, tidak sampai keluar waktu. Dan juga hukumnya adapun sholat sebelum waktunya, ini juga telah dinukilkan ijma' batalnya sholat sebelum waktunya tiba. Jadi masalah sahnya sah kalau masih di waktu. Tetapi karena Nabi mencontohkan untuk melaksanakan firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, hendaknya kalian berlomba-lomba menjalankan kebaikan. Sabiqu, berlombalah menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian, dan seterusnya. Dalil banyak sekali menunjukkan bersegera. Maka ayah boleh melatih anaknya untuk menentukan, tak boleh berlambat-lambat. Begitu ada adzan, waktumu 10 menit untuk segera ikut ayah ke masjid, misalkan seperti itu. Pemerintah berhak untuk berijtihad melatih masyarakat dengan cara seperti itu. Antara adzan dan iqamat adalah disebutkan dalam fatwanya Imam Muhammad bin Ibrahim di sini, sulusus sa'ah, sepertiga jam, berarti berapa tadi? Kurang lebih 20 menit. Amal fajar fala hajata fihi ila hadat tahdid. Adapun fajar maka tidak perlu kepada pembatasan. Ma'ruf, Nabi SAW sholat maghrib, padahal sholat subuh, padahal sholat beliau panjang, tapi beliau pulang dalam keadaan gholas, yaitu cuaca masih bercampur antara terangnya fajar dengan sisa-sisa malam itu. Dalam haddan ini pendapat jumhur, yaitu sholat di awal waktu. Adapun Ahnaf, pengikut Abu Hanifah, mereka sholat dalam keadaan matahari sudah hampir terbit, dan tentunya ini tidak betul. Mereka punya dalil, ini ma'ruf ya. Setiap kelompok boleh jadi mengklaim punya dalil, tapi lihat penggunaan dalilnya, pelaksanaan dalilnya, apakah betul istidlalnya. Lihat, mereka berdalilkan dengan hadis sahih juga, yaitu Rasulullah mengatakan asfiru bisubuh fa innahu a'dhamu ajran. Hendaknya kalian sholat subuh dalam keadaan sufur yaitu sudah terang, karena pahalanya lebih banyak. Dijelaskan oleh jumhur dilihat dari hadis ini dengan praktek dari Nabi, maksudnya adalah sholat dalam keadaan fajar itu jelas, bukan masih mungkin sudah, mungkin belum, ini jam sudah menunjukkan iya jam abadi, padahal kenyataannya fajar belum nampak sama sekali, belum jelas. Jadi Nabi menyuruh sholatnya itu, sholat subuhnya dalam keadaan memang fajar itu jelas. Sebagaimana dalam masalah puasa, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajar, sehingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, yaitu jelas. Bukan maksudnya seperti yang dipraktekkan oleh Abu Hanifah dan pengikutnya, yaitu sholat dalam keadaan matahari sudah hampir terbit. Ini tidak betul, karena contoh Nabi bukan begitu. Kemudian kita lanjutkan kalam dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah. Wa amal maghrib fa innal azan laha muaqqatun bi ghurubis syams. Adapun untuk maghrib maka azannya itu ditentukan dengan terbenamnya matahari, yaitu begitu matahari terbenam maka segera azan. Wal iqamah ba'dahu bi asyri daqaiq. Iqamat setelah azan itu 10 menit. Wa iqaful sayri sayyarat yakunu qabla al-maghrib bi 5 daqaiq. Dan dihentikannya perjalanan mobil-mobil itu adalah 5 menit sebelum qabla al-ghurub, sebelum matahari terbenam. Bi 5 daqaiq, 5 menit. Hadhihi ta'limatun yajibu tiba'uha ta'atan lillahi wa rasulih. Pengumuman ini wajib diikuti demi menaati Allah dan Rasulnya. Haitsu amara bi ada'i sholawati fi awqatiha, yang mana Rasulullah SAW memerintahkan untuk menunaikan sholat di waktu-waktunya. Fanarjul amra bi tatbiqiha, maka kami berharap perintah ini diterapkan, wa atimadiha, dan menjadi patokan dan sandaran. Tawallakumullahu bi taufiqih, semoga Allah mengurusi kalian dengan taufiknya, taufik darinya. Selesai penukilan. Thayyib, wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.